Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa rahmatika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya rafi'ad darajat ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan peserta Madrasah Ramadan tahun 1444 Hijriah, Masjid Jami Darussalam Mambendaya. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah yang masih memperkenankan kita untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kita. Masih diperkenankan untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Di hari yang ketujuh ini menjelang malam ke-8 kita bertemu kembali dalam rangka untuk mengkaji ilmu-ilmu syariatnya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala meridai setiap langkah hidup kita dan menjadikan kehidupan kita hari ini dan hari-hari kita yang esok senantiasa di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan pernah kita lupakan ikhwan, karena dengan Nabi Muhammadlah, asbab beliaulah kita ada dan kita mengenal kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepadanya dan kita senantiasa bisa istiqamah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, di mana pada hari ini jadwal kami yang terakhir untuk tiang, pada hari ini kita akan membahas tentang materi yang memang seharusnya ini harus dibahas di bulan Zulhijjah. Akan tetapi karena kita ini adalah Madrasah Ramadan, kegiatan kita bukan kajian biasa, tapi ini konsepnya Madrasah Ramadan, maka kajian-kajian hukum yang kebetulan kami diberikan mandat untuk membahas tentang fiqhul ibadah, maka kita harus menggali secara mendalam setiap lini-lini kehidupan ini yang terkait dengan hukum-hukum syariah. Terkait mengenai ibadah kurban, ikhwan rahimakumullah, kesempatan untuk membahas memang hari ini, walaupun sebenarnya ini sudah menjadi kebiasaan di tempat kita ini dan di beberapa tempat yang lain melakukan penyembelihan hewan kurban di halaman masjid. Yang masih menjadi ambigu, masih menjadi pertanyaan dari beberapa kalangan, bagaimana sebenarnya hukum terkait dengan penyembelihan di halaman masjid tersebut? Bukankah kita tahu bersama hukum dari dasar lekan laik nebada itu si guru-guru ente si aran masjid niki tahu si sangat mulia lek muka bumi. Masjid itu dipilih oleh Allah menjadi tanah yang mulia, sehingga walaupun bahan bangunannya sama dengan bahan bangunan rumah kita dan semua perlengkapan kipas angin dan lain sebagainya sama dengan perlengkapan di rumah kita, akan tetapi Allah sudah menentukan kemuliaan masjid yang merupakan Baitullah, sehingga aturan-aturan hukum, adab-adab dalam memasuki masjid sudah diatur di dalam syariat. Bahkan kita tahu bersama bahwa dengan si haid sendiri diharamkan untuk naik ke masjid dengan si haid.
Bagaimana dengan menyembelih hewan kurban yang notabene-nya kita maklumi bersama bahwa darah yang mengalir mengucur dari leher hewan yang kita sembelih itu hukumnya adalah najis. Dengan si haid doang dek nolak ngitak darah dek nak kanggo taya kana mersigit ne sengaja itu nyaut nyugulang najis le tanah si suci. Bagaimana sebenarnya hukumnya? Ini coba kita indang ya bareng-bareng. Atau ndak niatan gawe ibadah, niatan gawe sesuatu yang bagus, tapi justru dengan melakukan dosa. Kita niatnya beribadah dengan berkurban, tapi justru di satu sisi kita menghina rumahnya Allah dengan sengaja mengotori. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sebenarnya seperti apa hukumnya kanggo ke atau endek tenyembelele halaman masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan rahimakumullah, barang-barang yang ada di masjid sebagian besar adalah barang wakaf. Dan ini saya yakin seleput memahaminnya ya bahwa yang di masjid barang-barang fasilitas masjid kebanyakan adalah wakaf. Bagaimana hukumnya memakai barang wakaf yang memang ini diwakafkan untuk masjid, artinya untuk kepentingan masjid yang tidak ada kaitannya, tidak ada keuntungan bagi masjid dengan penyembelihan korban di halaman masjid, tapi memakai fasilitas masjid, baik jedang masjid mekedu ayina dekman adalah barang-barang yang lain, misal selang masjid atau corong masjid kedu ngumumang. Padahal itu barang wakaf. Apa hubungannya dengan kemaslahatan masjid? Ini harus kita bongkar hukum-hukum seperti ini. Atau enggak kita melakukan kesalahan dengan niatan kita bentuknya adalah ibadah, tapi di sisi lain kita sedang berdosa. Dan apa yang kita bahas ini, kita bahas fokus di mazhab Syafi'i, ditolak sugul lekan mazhab Syafi'i, karena kita jangan dendek tegirang belajar untuk talfiq. Kita sekarang fokus membahas tentang hukum-hukum syariah inda Syafi'i menurut pandangan mazhab Syafi'i. Ini hal-hal yang perlu kita kaji bersama ikhwan rahimakumullah, agar jangan sekedar niat kita memakmurkan masjid, tapi justru kita secara hukumnya, secara hakikatnya justru kita sedang membuat program menghina, menghancurkan nilai-nilai kemuliaan masjid. Ikhwan rahimakumullah, kita tahu bahwa masjid itu adalah tempat ibadahnya umat Islam yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Sehingga kita benar-benar harus memahami hukum bahwa haram hukumnya mengotori masjid dengan segala hal, apalagi dengan hal-hal yang menjijikkan, apalagi berupa darah. Ikhwan rahimakumullah, kita harus tahu bahwa dengan program-program, mohon maaf, program-program yang sering kita dengar memakmurkan masjid, tapi kita harus pahami dulu hukum-hukum yang terkait dengan masjid itu. Mohon maaf kepada para panitia Hari Besar Islam, mohon maaf, yang panitia ini dibentuk adalah untuk mensyiarkan Ramadan, memakmurkan program-program, memakmurkan masjid di bulan Ramadan. Cuma yang perlu kami ingatkan, jangan hanya kita bereforia dengan buat program-program untuk memakmurkan, tapi melupakan hal-hal yang pondasi, yakni kemuliaan masjid, yaitu yang harus kita perhatikan. Ikhwan rahimakumullah, kita sering mendengar bahwa para dai kita menceritakan bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sering melihat, bahkan diajak untuk melihat di Masjid Nabawi. Di sana orang melakukan latihan memanah.
kemudian ada latihan main anggar dan membicarakan politik keumatan, ekonomi umat, itu dilakukan semuanya di masjid. Itu betul, dan itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu sangat hadis-hadis sahih. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, jangan pernah kita lupakan, jangan hanya fokus dengan hadis bahwa Rasulullah berkegiatan di masjid hanya seperti itu saja, tapi lihat, kaji lebih mendalam masjid di bagian mananya masjid. Lek bagian apan masjid atau latihan memanah. Mungkinkah dia di dalam area masjid itu sendiri, di area dalamnya? Tidak mungkin, pasti di bagian luarnya. Bicara politik, bicara ekonomi semua di masjid, iya, tapi di bagian mananya masjid? Ini yang harus kita ungkap, ikhwan rahimakumullah. Jangan hanya mengajak orang ke masjid tapi melupakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan bagian hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Mengajak itu baik, tapi kalau tidak diiringi dengan memberikan pemahaman, justru kita akan menyengsarakan, membawa orang lain kepada hal-hal yang sifatnya justru menyesatkan. Ikhwan rahimakumullah, terkait dengan masjid perlu kita pahami bahwa masjid itu memiliki 4 bagian. Yang pertama, masjid itu bernama, bagian pertamanya ya masjid. Yang kedua rohabah, yang ketiga harim, dan yang keempat adalah murtafiqat. Tidak semua area masjid itu haram untuk dinaiki oleh orang haid. Orang haid kanggo netek anang masjid apabila naiknya itu ke bagian masjid yang tergolong murtafiqat. Enggak sekedik-kedik ayah haid haram tekang masjid haram. Ya bagian B ini masjid ini hukum, sehingga dia haram naik, dia bagian apanya masjid? Jangan membuat hukum tanpa mengetahui. Jangan mengharamkan sesuatu yang tidak haram dan menghalalkan sesuatu yang haram. Jangan membolak-balikkan fakta. Jadi ini mohon maaf, kita harus yang terutama yang berkecimpung di dalam masjid harus tahu betul bagian-bagian masjid ini. Dalam hukum fikih diistilahkan hukum masjid itu ada 4 bagian, yaitu masjid, rohabah, kemudian yang ketiga harim, dan yang keempat namanya murtafiqat. Yang manakah yang disebut dengan masjid? Masjid itu tidak harus berupa bangunan. Jadi ende aranin searan masjid ini bangunan, bukan. Yang disebut dengan masjid adalah tempat yang telah diwakafkan untuk pendirian masjid. Maka itulah masjid, walaupun dia masih berupa kebun, walaupun masih berupa sawah, maka dia sudah hukumnya ketika ijab qabul antara wakif dengan nazirnya itu sudah sah menjadi masjid. Sehingga area tanah yang diwakafkan walaupun belum berbentuk bangunan, hukum-hukum masjid berlaku di dalamnya. Jadi jangan kita salah kaprah aranin, oh ini wakaf gene jari masjid, laun tak berlaku hukum, laun wah jari bangunan, bukan. Begitu ijab kabul serah terima sah, maka sahlah tanah itu hukumnya menjadi masjid, dan apapun terkait dengan adab-adab di masjid berlaku di tanah tersebut. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ada yang disebut dengan rohabah. Rohabah itu banyak definisi dari para ulama, baik dari Imam Nawawi, Imam Al-Bandaniji, dan yang lain sebagainya. Bahkan Al-Muhammili juga sempat juga berkomentar bahwa yang disebut dengan rohabah bangunan di luar masjid yang menyambung dengan masjid, atau lebih tepatnya kalau kita di Indonesia serambi, barak bahasan teras. Teras masjid itu namanya dalam istilah hukum rohabah. Dan itu baru dihukumi rohabah apabila
yang dibangun menjadi serambi teras masjid ini hasil penambahan yang beli mudi atau arah dengan wakaf, memang niat wakaf ini bukan niat untuk bangun masjid tapi membangun teras masjid. Wah keruan niat wakafnya, baru dia hukumnya teras masjid. Kalau dia memang wakafnya untuk masjid, maka semuanya hukumnya ya masjid. Kita kalau kaitannya dengan iktikaf juga, ini larinya ke iktikaf juga, ikhwan rahimakumullah. Oh kanggo iktikaf di halaman masjid, iya apabila halaman masjid itu tergolong masjid. Kalau tidak tergolong masjid, maka tidak sah iktikaf. Begitu juga menyembelih hewan kurban di halaman masjid, jika tergolong halaman itu adalah masjid, maka haram hukumnya menyembelih di halaman masjid. Tapi kalau tidak tergolong masjid, maka boleh. Jadi ini yang menjadi patokannya adalah kalau masjid itu memang sedari awal diwakafkan untuk masjid, pembangunan masjid, tempat sholat. Kalau rohabah itu adalah beli nemudi isi pengurus, atau ada orang berwakaf memang wakapan niatnya untuk serambi, maka serambi masjid dengan masjid hukumnya sama. Kemudian terkait dengan harim, harim itu sebidang tanah yang dibeli belakangan atau diwakafkan untuk niat harim yang diperuntukkan untuk kemaslahatan masjid, misalnya jadi gudang ataupun tempat toilet atau juga parkiran, atau intinya adalah yang kembali untuk kemaslahatan masjid. Nah, berbeda kalau murtafiqat, ini bagian keempat dari masjid. Murtafiqat ini fungsinya adalah maslahah am, kemaslahatan umum. Misalkan pengurus masjid membeli sebidang tanah yang memang diniatkan untuk fungsinya murtafiqat, untuk kemaslahatan umum. Tahu beracara, misalkan beracara kegiatan-kegiatan hari besar Islam, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum, maka dibolehkan. Itu nama hukumnya adalah murtafiqat. Di murtafiqat ini dengan haid pun kanggo netemen netokol tono. Wallahu taala a'lam. Agar lebih mendalam pembahasan ini, kita akan ungkap dalam sesi tanya jawab muzakarah. Kami kembalikan kepada moderator. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Malim dan Bapak Operator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang ingin kami tanyakan terkait dengan penyembelihan hewan kurban yang sudah menjadi tradisi di kebiasaan di masjid kita, Masjid Darussalam. Jadi
Baik, terima kasih. Ikhwan rahimakumullah. Terkait mengenai menghukumi sesuatu, kita tidak akan pernah bisa menentukan status hukum dari sesuatu itu kalau kita tidak mengerti, tidak mendiagnosa terlebih dahulu. Terkait mengenai yang katanya tadi penanya tradisi lama atau tradisi baru? Ya, lamanya ada lebih 10 tahun. Ya, ngorban di halaman masjid kanggo atau masjid teniki, Masjid Darussalam maksudnya. Kanggo atau tidak, ya tiang nggak bisa menjawab. Karena tiang tidak tahu status halaman masjid ini statusnya murtafiqat atau tidak. Jadi yang paling tahu Anda yang berada di masjid, ya murtafiqat atau tidak halaman ini. Kalau status hukumnya murtafiqat maka boleh. Tapi kalau statusnya bukan murtafiqat maka haram. Jadi yang bisa menjawab bukan saya karena saya nggak mengerti bagian-bagian yang ada di masjid ini. Yang paling mengerti adalah Anda yang berada di masjid ini yang menjadi pengurus dan yang setiap hari pastinya menjadi panitia-panitia lebih mengerti mana batasan-batasan dari masjid, mana batasan dari serambi, mana batasan harim dan mana murtafiqatnya masjid ini. Jadi bukan saya yang bisa menjawab tapi Anda sendiri yang panitia. Kemudian yang kedua terkait dengan pembagian hewan daging kurban. Masalah pembagian daging kurban ini seperti yang ditanyakan tadi bahwa yang berkorban orang luar. Memberikan daging kurban ini keluar wilayah masjid, apakah ada persyaratan ataupun permintaan dari yang berkurban atau tidak? Kalau memang mereka yang meminta ya harus dijalankan. Karena kalau kurban itu kurban sunat, maka daging kurban yang boleh dimakan oleh si yang berkorban maksimal setengah kanggo kedu-kedu mekele isi dengan si ngorban. Apalagi diambil untuk dibagikan kembali ke fakir miskin di wilayah di mana ia tinggal yang berkorban. Ini ketika kurban sunat. Jadi yang paling utama di sini adalah boleh dan tidaknya tanyakan dulu kepada yang berkorban, minta izin boleh enggak kami bagikan keluar daerah ndak lain nangan dengan sing korban. Wallahu taala a'lam. Mengenai masalah wakaf dan masjid, masalah ini ya cuma jadi masalah wakaf ini. Dua wakaf ini itu wakaf bukan masjid. Ternyata wakaf masjid ini kan masjid yang ada di sini. Apakah kerabat jual masjid ini? Jadi kan ini ada tahu itu masjid. Ketika dijual bangunan negara yang ada maksudnya Bapak tanah wakaf ke? Tanah wakaf ke maksudnya? Ya, tanah wakaf ketika yang kamu dari masjid itu. Nanti masjid ini dijual saya. Kalau itu masjid ini gawat saya pada naik dan Baik, terima kasih. Mengenai dengan si wakafan bangket kebon untuk menjadi hak milik masjid. Ini jelas niatnya wakaf bukan wakafan tanah atau membangun masjid. Namun memang tanah bangun masjid beskumben oleh masjid selama ini. Jadi jelas yang dimaksud wakafan tanah berupa tanah bangket ataupun tanah nafir kebun itu jelas maksudnya menjadi milik masjid bukan untuk mendirikan masjid. Jadi yang saya jelaskan di awal singone niki wakafan tanah untuk tahun pendirian masjid. Bukan menjadi milik masjid. Jadi kalau tanah pecatun masjid istilahnya doang pecetu, bukan ini bangkat ini masjid pecatun masjid.
Dan ini sudah umum, sudah dikenal oleh masyarakat, sudah hukum ini sudah berlaku dari dulu. Yang dimaksud walaupun wakaf bangket untuk masjid, tapi maksudnya sudah jelas, yakni bukan untuk libina'il masjid, bukan untuk mendirikan bangunan masjid, tapi untuk kemaslahatan masjid. Jadi statusnya adalah kembali wakaf ini, kembali apa sih kanggo kena dijual tahunan atau endek, kembali syartul wakfinya lek dengan sebuah wakaf ulak ke minak persyaratan kena kewakafan bangket ini tipe masjid lagu dengan syarat hendak sekali-kali najual tahunan. Mun nengenongkan dengan sebuah wakaf maka haram najual tahunannya. Namun dia narak persyaratan apapun yang diucapkan oleh pewakif, semata-mata ne kewakafan pusat nyerah tanah bangket ini untuk masjid, maka di sana pengelolaannya 100% ada pada pengurus masjid yang dan memahami kemaslahatan apakah negawe ia kemudian bergantian pengurus masjid atau nejual jadi gajin pengurus masjid, boleh-boleh saja. Jadi pengurus masjid itu boleh dapat gaji. Jadi misalkan tanah pucatun masjid ini jual tahunannya atau di bersistem untuk hasil berdagang ini misalkan pir 10 luwe pengurus masjid bergantian misalkan pada sekelinggaru. Jadi gaji ini silahkan boleh-boleh saja. Atau jual tahunan setahun, bilang tahunnya jual dibagikan uang ini untuk gaji, jadi gajinya pengurus masjid boleh. Ini perlu masyarakat pahami, jangan ini hari sering doang jadi fitnah ini ini. Jadi yang paling mengerti tentang keadaan masjid, masalihul kemaslahatan masjid, ya pengurus masjid. Ya kalau ada yang ingin sesuatu yang sumbang, sesuatu yang menurut jamaah kurang memahami kan dendek gerang ngeraos lekan jauh. Fatabayyanu ketuana karena terkadang kena tu maksudnya pengurus masjid lagu itu dek teman tau kenan dengan itu berpersepsi dengan pikiran kita dari jauh. Jadi ya ini ikhwan rahimakumullah, itu yang sarankan kepada jamaah seandainya ada hal-hal yang kurang pelungguh setujui terkait dengan cara pengurus, silahkan bertanya, jangan munilangan jauh di nekanggu. Kemudian seperti itu ikhwan rahimakumullah mengenai tanah wakaf yang berupa bangket, kebun ataupun rau, itu bukan maksudnya bukan untuk membangun masjid sehingga enak jual tahunan kanggo kalau tidak ada persyaratan yang diucapkan oleh si pewakif. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, mungkin keluar dari masjid apa hukumnya orang yang menyembelih di air yang mengalir deras, airnya itu bisa dipakai untuk berwudu, untuk mandi, dan juga ayam yang disembelihnya itu juga jatuh air itu. Pertanyaan saya, gimana status air yang terjatuh oleh darah dan gimana status ayam yang juga jatuh ke air tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikhwan rahimakumullah, manok atau binatang apapun namun wah bersembelih polong urat-uratnya, saluran tenggorokannya dan kerongkongannya, dua urat yang ada di dalam itu atau biasa disebut urat lehernya, ya sudah sah sembelihannya. Ketika neterik anang ai maka tidak ada masalah dengan ai manok ini kali ngembun ni doang. Sudah tidak bukan bangke, terkecuali baru dia menjadi bangke cena kena nyembelih dan man polong uratnya yang pun teri si
ngembunnya ternyata wah mati. Urat dia man polong maka beru ina manok hukumna bebangke. Kemudian terkait dengan air si tamaina isi manok yang berdarah. Jadi ingat ikhwan rahimakumullah, darah yang najis itu tidak semua darah yang ada pada binatang waktu nyembelih dia selepukna. Jadi yang najis itu adalah darah yang mengalir. Yesi mancer waktu ngoroki ini si najis. Kalau darah yang menempel di daging itu tidak. Itu dimakfu. Ya, kalau darah ketika nyembelih teri darah ini anangai atau manok ini lagu masih darah ini mancer anangai kembali malak airnya yang ngumbe keadaan airnya. Kalau air itu air mengalir maka tidak mempengaruhi air, karena air yang mengalir itu status hukumnya adalah air banyak. Air luwe, misalkan air koko atau air erat, tetap leka airnya maka tidak ada masalah. Berbeda kalau air sindik ngalir singunang dan jumlahnya kurang dari 2 kullah, maka otomatis dia akan air itu mutanajis. Kemudian andekan air ini lebih lekan 2 kullah tapi berubah gara-gara dimasuki oleh ayam yang disembelih itu, maka berubahlah hukum air itu menjadi mutanajis. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Malik dan Bapak Mati, dari kembali pertanyaan kedua ini yang warna, sebab kebiasaan ini terkait dengan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan setiap tahun ini. Bapak, kalau bisa penantian ini merupakan penyemangat ataupun berupa jawaban ataupun berupa nasihat potensi perlindungan ini, karena tempat ini sudah kami anggap ya menurut pengetahuan kami sebagai panitia di luar masjid, jadi tempat orang yang beribadah itu namanya masjid yang kami anggap. Kemudian tempat kami menyembelih ini merupakan halaman masjid. Nah ini tapi terkait dengan penyembelihan tidak boleh atau haram hukumnya meneteskan darah di masjid. Tapi setelah kita mengadakan penyembelihan biasanya ini siram dan ibadah sampai bersih sabun ini. Apakah ini yang penting berpegawaian di selama ini salah atau benar ini? Kalau memang salah, silakan biar kami masukkan mungkin di sebenarnya ini. Ini kelompok kami ini sebagai panitia ini, sebagai termasuk pengurus yang ada di masjid ini. Nah, kalau bisa ini silakan biar kami pandangkan mungkin sebenarnya, mungkin batasan-batasan pas. Nah ini ya perubahan ini kejagaan ini ada nanti maupun kami sebagai pengurus maupun sebagai panitia di masjid ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, terkait mengenai halaman masjid niki, jadi yang perlu kita pahami adalah ada 2 hukum halaman masjid tergantung status tanah yang dijadikan halaman masjid. Jadi ndek selepu halaman masjid ini pada hukumnya. Masjid si saya misalkan haram nyembelih hewan kurban, masjid si lainan bisa saja boleh. Dan bisa saja masjid si lain tanah haram dek ini kanggu. Yang menjadi ukuran adalah halaman ini statusnya apa? Dia murtafiqat atau masjid?
Jadi yang disebut dengan masjid itu adalah tanah yang sedari awal diwakafkan untuk didirikan masjid. Misalkan 10 ere luit tanah ini, bangunnya 5 ere, saya sayangnya 2 ere jadi teras, 3 ere jadi halaman, maka selepuk tanah ini masjid haranna. Maka le halaman si sayang ini dengan haid haram netaek, kemudian ente itikaf kanggo toleh halaman ini nyembelih hewan kurban haram. Dakanya berbentuk kebonan misal. Iya, lagu kan udah jelas wakafnya pendirian masjid. Berbeda kalau misalkan tanah isi wakafang untuk diriang masjid arah 5 eri, 5 ere buek bangun ne. Kan lain lalu ruanan darah halaman bersigit, ya ampuk pengurus ini nejak masyarakat ke tembeli tanah lebarang bersigit temina halaman. Maka ketika halaman dari dia dapatkan dari hasil pembelian atau arah dengan memang buwakaf baru, buwakaf untuk nepina halaman masjid, maka halaman masjid itu disebut murtafiqat, kanggo dengan haid tokol tono nganggur-nganggur, kanggo nyembelih tono, nyembelih bukan hanya korban apapun, lego iktikaf nek nesah. Nah, sekarang bagaimana hukumnya halaman masjid ini? Tiang tahu ya ngumbe status tanah halaman niki. Jadi tiang tahu sedang ngukumin dia. Silakan ketuanang dengan si nau ya. Apakah ini pembelian mudi atau memang lekan laik memang wakapangna ne selepukna barang si tatokolis sekaligus dari masjid? Kalau memang seperti itu maka haram hukumnya nyembelih. Dengan haid haram netak ini di halaman ini. Iktikaf kanggo, tapi kalau ini belian mudi maka hukumnya berbeda. Boleh kita menyembelih di situ kanggo dengan haid tayak tono le halaman niki, kemudian iktikaf dekne sah le tono. Wallahu taala alam. Yang menyambung sedikit Pak Madi, kami telah mendengar suatu kajian yang disampaikan yang Bapak Mu'alim di sini, bahwa masjid itu dibagi 3 bagian. 4. Entah, menurut kajian yang sudah lewat, bukan Bapak Mu'alim yang menyampaikan. Menurut imam dari Madinah, masjid yang dinamakan masjid itu adalah minar ruka'is sujud. Artinya di tempat kita ruku dan sujud saja, itulah yang dinamakan masjid oleh pendapat Imam Madinah. Nah sekarang oleh Imam Makkah bagi pendapatnya masjid, teras dan semua halaman yang ada di masjid niki itulah ada masjid menurut penyampaian niki. Lalu menurut Imam Mesir, maaf Pak Ma'alim, ini pendapat yang kedua itu adalah pendapat Imam Mesir. Nah sekarang pendapat yang ketiga Imam Makkah, seluruh masjid dan apa misalnya niki emperan teras niki itulah yang disebut dengan masjid. Tetapi menurut Imam Makkah, masjid, teras dan halamannya ini semuanya itulah adalah masjid. Nah status pertanyaan dia, walaupun misalkan ini Pak Ma'alim, misalkan halaman parkir ini juga adalah halaman masjid asli yang kita pernah pakai untuk mengorban menyembelih, bagaimana kalau niat kita itu kita pakai pendapat Imam Madinah yang mengatakan masjid itu adalah tempat kita ruku dan sujud saja, itulah yang masjid. Sedangkan halaman dan teras tidak kena nama masjid. Nah, kalau kita berngaku dengan pendapat imam dari Madinah itu, kan berarti niat kita Pak Mu'alim, boleh kita menyembelih sekalipun itu adalah halaman masjid. Nah, bagaimana solusinya? Silakan Bapak Mu'alim pecahkan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ikhwan rahimakumullah, dalam hal kepada ibadah niki
enggak terima ilmu lekan dengan tua silai apapun tegawe ini tengadu ilmu dendek sok temegawian apapun pegawaian segen tegawe teguruang ijulu tahu hukum-hukum terkait mengenai pegawaian kita tidak dituntut untuk menguasai segala hal, tapi kita diwajibkan untuk memahami hal-hal si gentegawe, hukum-hukum simbatalang ya, si ngesahang ya, kemudian rukun-rukun syarat sahna, semuanya yang terkait mengenai pegawaian si gentegawe teguruang ya beruk temegawian. Kemudian terkait dengan cerita dari moderator tadi, Imam Madinah, Imam Mekah, Imam Mesir, sayaran mazhabna napi dan ndak mazhab Wahabi. Ahli sunnah ini yang nyampang. Ya ahli sunnah lagun dina wal jamaah. Jadi aran ahli sunnah, aran ahli sunnah wal jamaah. Namun itu ini ahli sunnah wal jamaah. Aran ahli sunnah wala jamaah. Jadi mohon maaf, jadi tidak bisa kita pakai acuan kalau hanya nyebut Imam Mekah, Imam Madinah, ilwe Imam tono, ya mazhab Nabi kira-kira senyebutin. Nah, sedangkan yang kita pakai acuan referensi sekadun tiang nulis artikel niki adalah kitab-kitab ulama yang bermazhab Syafi'i, yakni kitab karangan Imam Al-Bandaniji, Qadi Abu Thayyib, Imam Al-Muhamili dan juga beberapa kitabnya Imam Nawawi. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, perlu yang ingatkan itu pada selapu bahwa Nabi sigawe itu bilang jerak sembahyang asar mulai lekan tanggal 1 Ramadan, insyaallah sampai akhir Ramadan tetap bilang jelo. Ingat ini aran programnya madrasah Ramadan. Madrasah ini tak belajar. Jadi searan dengan belajar ini harus tentu baik. Iya si ngaji si barang dah senyampaian kajian tentu nepripih niatna. Jadi apapun yang kita bahas itu adalah semata-mata demi ilmu, dendek nara niatan untuk saling menyinggung dan lain sebagainya, kita semata-mata untuk ilmu. Dan kalau ada yang tersinggung dengan penyampaian kemudian tidak mengklarifikasi, maka itu yang sering menjadi fitnah. Jadi silakan apapun pembahasan, termasuk yang ini ketika yang bercerita lekan tanggal saya laun membahas tentang sembelih hewan korban halaman masuk hukum noh luwe ngerawas ai ngede nyinggung dah. Kita ini bahas hukum. Jadi tidak ada niatan seperti itu. Ya tete barang-barang tahu apa jenana pegawaian segawe ini atau teguruang ya, dan laun jemaah sulekna arak ngatuan itu ternyata le masjid saya jelas-jelas fatwa haram nyembelih le halaman masjid. Lagu kondisinya ya lain halaman masjidnya. Ternyata itu misalkan bapak pengurus tele dari kingano halal karena ini murtafiqat. Maka yang paling tahu adalah ketua pengurus. Lek ini halal, lek masjid selain berusaha haram. Dia nebu jadi patokan masjid dengan, karena tanah itu beda-beda kondisi statusnya. Yang yang sendiri karena ditangkap status hukum halaman niki jadi tarani minangnya hukum. Yang paling tahu adalah ketua pengurus masjid. Nah, cuma paling tidak kita harus membongkar masalah ini ate tersadari oh ternyata terkait dengan halaman masjid arak pohukumna. Ini tujuan teh ate pada tahu ndak tertarget. Ya girang muntan di tuan bicara pegawai sengading ini jemaah pada ini serang sekali dengan mulai lemah yang pun girang jelap dari Wahabi. Padahal pegawaian wah kena lu kena den wah gurang pegawaiannya beruna bidah ngan dengan jenengan langsung ya kejonjot. Ini salah satu bagian cara kita untuk
menanamkan, membentengi diri kita dari paham-paham yang tidak benar, agar kita benar-benar terkait dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini kita perdalam, di fikihnya kita dengan Syafi'i yang kita gunakan, di khususnya di Mamben, maka kita perdalam terkait dengan fikih-fikihnya Imam Syafi'i.